Saya mengenal Al dari banyak video dan tulisannya tentang selancar. Termasuk kesibukannya terlibat di banyak acara televisi dan menjadi host acara-acara berbau petualangan. Satu hal khusus yang saya kagumi darinya adalah kenyataan bahwa Al merupakan peselancar yang mempunyai kemampuan menginfluence orang lain, terutama kaum wanita di Indonesia, untuk bisa masuk ke dunia selancar. Pulang dari Bali kemarin, ada sesuatu tentang dunia selancar yang ingin saya tanyakan kepada Al. Mudah-mudahan sisi jurnalis dari Al bisa memberi saya jawaban menarik atas rasa penasaran ini. Sendirian aja, Non? Iya nih. Ayo. Aku masukin barang dulu ya? Oke, Belakang ya? belakang aja. Lempar. Yuk, dorong aja. Dorong, sip. Ya, sip, aman. Oke. All good. Iya, makasih. Ayo. Berangkat jam berapa? Agak lumayan, perjalanan panjang, berangkat tengah malam. Nyampe sini biar agak pagian kayak gini. Oh, berapa jam sih? Berarti 6 jam, hampir 8 jam ya? Ya, Lumayan gimana? ya? Mobilnya nggak bisa ngebut. Gini aja pelan. Santai lah, nikmatin Iya, lah. santai lah. Itu by the way, yang Wet Traveler belum upload lagi? Iya, belum nih. Kayak habis energi gitu pas pandemi tuh. Aduh, susah gitu mau jalan. Ah, Semangat lagi iya, makanya nih. biar banyak. Tahun ini baru berapa? Cuma 2 kali upload. Biasanya sebulan berapa kali gitu. Oh, sayang sih. Yang susah tuh mulai ya. Susah itu mulai dan mempertahankan konsistensi. Itu Iya. banget, itu banget. Itu yang paling susah. Jadi kalau konsistensi itu urusannya selain dengan keinginan, kemampuan, Disiplin diri ya. disiplin ya semuanya. Terakhir tuh cuma yang di Una-Una doang tuh. Yang Una-Una. Tahun ini cuma 2 kali upload. Pengen bikin lagi. Nyampe. Akhirnya. Ombaknya sih. Wah, itu ada berapa orang yang surfing tuh? Ayo, mungkin langsung susah. Oh, kayaknya langsung kali ya? Ya udah, saya mau pasang tenda dulu ya. Oke. Penonton. Hang, bentar. Hang, bentar. Kang boleh ikut mancing di sini? Daerah sini? Boleh. Tapi saya teh pancingnya teh cuma bawa pancing balong. Oh, Bisa dipakai nggak? coba Bang, lihat dulu. Nah, Terlalu pendek, Kang. pendek ting. Pendek, iya. Gak bakalan cukup buat ngelemparnya. Iya, ini harus di balong. Oh iya. Gak cukup kalau di laut. Atau akang aya nu nganggur? Ada. Nanti saya boleh pinjem? Boleh. Siap. Kebetulan lagi nggak dipakai nih. Siap. Kang, ikan di sini biasanya dapat ikan apa aja, Kang? Biasanya sih ikan tongkol kue, Kue, bawal bintang. Oh, bintang. Iya. Oke deh, kalau gitu saya mau pinjem jejerna Oh, boleh. sama minta umpan.
Berarti saya di tengahnya. Ya. Seganteng ngait. Tadi dia Kang. Ah, sok kulitnya. Kang nun heulanya Kang nya. Ya. Singke kayaknya ngadai. Ya, siap. Hati-hati. Ya nuhun. Yuk. Wih, udah bikin kopi aja. Udah dong. Tadi juga sekalian udah siap-siapin. Ih, Jadi keren, nggak keren. ribet, gitu. Keren. Ikannya dapat, tapi bukan hasil mancing, tapi ntar aja lah beritanya. Oh gitu. Mau dicuci dulu bentar ya? Oke, siap. Oke, bentar ya. Ya. Oh ini. Iya, kayaknya satu aja ya. Iyalah cukup Iya, lah. itu ada satu kapal sebenarnya dapatnya itu banyak, tapi ya satu aja dulu ya. Sombong. Orang yang penting sombong aja dulu. Kita akan masak pakai sasa bumbu ungkep ayam kuning. Ini kita kasih dulu minyak. Setelah itu kita kasih sasa bumbu ungkep ayam kuning. Al bisa bantuin ini kasih sasa bon tabur. Boleh. Nah, saya potong dulu jeruk nipisnya ya. Tolong diaduk, Bu. Oke, pakai garpu ini ya. Iya. Al, ntar minta tolong dioles ya. Oke. Pakai bumbu olesan. Yes, langsung. Tinggal menunggu matang sendiri. Silakan Bu, Mari. oles-oles Bu. Nah, kita oles lagi. Oles yang ini fungsinya buat glazing. Biar cakep. Udah cakep. Oke. Beresnya. Akhirnya. Satu aja dulu, nanti sisanya yang ada beberapa ekor lagi bawa pulang aja ke Oh gitu, rumah. oke siap. Silakan dicoba. Dicoba ya. Bagian sini aja aku ya. Oke. Yuk, mari. Yuk. Kak gitu sering masak ikan ya? Sebenarnya enggak juga. Karena kan saya tinggal di gunung, jarang juga dapat ikan yang segede gini. Nah, cuman kebetulan saya senang bumbu sasa ini karena praktis aja, cepat, nggak usah nyari lagi ekstra garam, gula gitu, tinggal tabur semuanya udah ada. Ya, ini cepet banget ya? Iya, jadi kayak gitu. Bisa lumayan ya? Pedasnya itu kayak naik level gitu ya, Heeh. enak banget. Dan soalnya. Ya udah, tambah lagi, masih ada bon taburnya. Maaf. Ini level 35. Penasaran. Buat traveling pas banget soalnya. Al mau tanya, kan terakhir ngeluarin buku itu yang selalu saya baca kalau di Google itu tulisan pertamanya itu liburan kita kemana ya? Setelah buku itu ada rencana ngeluarin buku baru atau kayak gimana? Iya, akhirnya setelah 4 tahun. Itu kan udah 4 tahun yang lalu kan. Oke, Terus itu kan tentang surfing. Iya, Totally tentang surfing surfing. semua kan, pengalaman segala macam. Yang buku kedua ini udah selesai, lagi masuk editing. udah Tapi editing. ceritanya lebih ke general gitu. Jadi karena kan sering traveling, Iya. kerjaan atau liburan gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kita traveling kan nggak selalu lancar, nggak selalu sesuai rencana gitu kan. Jadi lebih ngebahas ke hal-hal yang di luar dugaan lah gitu. Tapi enggak tentang surfing tok. Nggak tentang surfing tok. Oke. Ada kebawa arus pas diving. Pernah nggak kebawa arus pas diving? Kebetulan nggak pernah ke bawah arus karena divingnya dibawa sama orang-orang yang aman-aman gitu ya, terlatih. syukurlah. Tapi kalau di persiapan lalu ngobrol tentang orang yang ke bawah arus saat diving, aduh udah ngerinya itu kayak jangan coba deh, Jangan lah ya. mau deh Iya, gitu. iya.
Tapi by the way arus di sini tadi enak. Enak banget. Kan kalau biasanya surfing di tempat lain tuh ada yang berarus gitu kan. Jadi harus usaha dulu ke tengahnya. Kalau di Cimaja ini enaknya dia mau konsisten ombaknya. Jadi sebenarnya kita kapanpun datang tuh pasti ada. Kalau di sini lagi flat, kita ke daerah Sunset. Kalau di sini kegedean, kita bisa lanjut lagi ke Cikembang. Misalnya. Geser ke sana. Geser. Iya. Jadi selalu ada pilihan gitu. Oke. Terus yang saya suka tuh nyantai banget. Jadi arusnya tuh dikit banget. Jadi kita gampang nentuin posisi gitu kan. Oke. Ngerti. Cuman batunya aja sih. Iya sih emang kelihatan tadi aja kelihatan turun aja udah kayak Iya, batu. mesti hati-hati banget gitu. Supaya ada bulu babi. Oh iya. Jadi kayaknya berharap kalau ini teh pasir ya. Iya. Maunya. Terus kalau pengalaman surfing yang paling seru di mana? Sebenarnya di Indonesia tuh kan banyak banget ya. Oke. Mentawai, Aceh, Nias. Ya. Terus kita geser ke timur ada Rote, Sumba. Oke. Katanya bahkan di Papua juga ada di sebelah utaranya. Oh. Jadi banyak banget. Tapi kalau menurut saya sih, Iya. selama ini yang paling aneh itu di Riau. Anehnya? Kan biasanya kan kalau misalnya kita surfing kan di laut. Terus kita kan butuh laut selatan yang emang si Yang- ombaknya ya, tuh Samudra gede Hindia. gitu, yang emang butuh menghadap samudra. badai, butuh Ya. menghasilkan ombak gede. Nah ini mah di sungai. Hah? Di Riau? Iya. Di sungai? Jadi ada satu sungai, Ya. namanya Sungai Kampar. Heeh. Terus sungai tuh gede banget, kayak wah berapa kali lapangan bola gitu, luas banget gitu. Iya. Terus ombaknya tuh dia ada ombak kalau pas lagi ada air pasang Ya, oke. dari laut masuk ke sungai gitu kan. Jadi dia kan mendorong volume yang sangat besar gitu. Nah itu kita bisa berdiri surfing 2 jam non stop. Kan mereka bilangnya Bono kan. Bono Oh, nih. nama ombaknya itu Bono. Oke. Nama sungainya Sungai Kampar. Tapi si ombak itu namanya Bono Oke. gitu. Bono jam 11 siang nih gitu kan. Wah gue udah siap-siap deg-degan gitu kan. Saya kayak nunggu apa gitu. Oh kita pakai perahu karet gitu kan ke arah muara gitu. Udah kita stop di sini. Kan tenang kan namanya sungai gitu kan tenang banget kan. Bentar lagi Bono datang. Terus mulai ada suara tuh. Gitu. Apaan nih gitu kan serem banget gitu kan. Jadi kirain kayak ada pantai pasir tinggi gitu. Itu tuh buih gede dan datang tuh datang gitu terus. gitu. Nah, tapi di beberapa tempat dia jadi ombak. Kayak tadi kan pas surfing kan kita butuh dinding ombak gitu kan. Iya. Nah dia tuh membentuk beberapa ombak. Kamu ombak kiri apa ombak kanan kita cariin gitu. Wah seru banget gitu kan. Oh itu tuh bisa dicari Bisa benar-benar. dicari. Jadi mereka udah hafal tuh. Ini posisi ombak kanan start di sini, ini ombak kiri di sini gitu. Jadi kamu mau di sebelah mana gitu, bebas gitu kan. Di belakang tuh udah kayak dikejar-kejar sama apa gitu kan, gede banget. Oh si ombaknya itu. Jadi ombaknya tuh bisa gede bisa kecil. Pas saya kesana kemarin itu ombaknya gede. Bagus banget. Jadi pas besoknya udahan nih, udah kayak disuruh squat 3 jam gitu. Aduh gak bisa jalan. Jadi sebenarnya itu posisinya itu nggak bergerak kita tuh ya. Bergerak maju. Jadi dari muara kita terus sampai ke desa. Oh jalan terus. Keren. Serunya kalau di laut kan ya udah biasa gitu kan. Paling kayak berapa detik sih? 30 detik, 40 detik gitu. Kalau pas di sungai, pohon-pohon gitu lewat kiri kanan. Nah, aneh gini. Jadi kedorong terus masuk ke dalam. Buat saya pribadi ya, kalau udah lihat air banyak, kalau udah lihat laut, itu kayak lihat sesuatu yang dalam tanda petik misterius, menakutkan, di saat yang sama merasa gagah, di saat yang sama juga merasa kecil. Itu menurut saya. Dan kayaknya walaupun saya seneng dive, agak sedikit big no buat saya untuk selalu involve dengan laut ini. Kalau untuk Al sendiri, kenapa sih justru kebalikannya gitu, malah tertarik ke laut itu? Mungkin secara nggak langsung karena dari kecil tinggalnya kan di pesisir, Oke. di Balikpapan. Nah sama almarhum bapak tuh suka diajak ke laut, teratur gitu. Jadi suka diajak ke pulau-pulau yang muncul kalau pada saat lagi surut, pulau-pulau gosong gitu. Oh pulau gosong sebenarnya. Iya, pulau gosong. Kalau misalnya pas lagi pasang dia hilang pulaunya gitu. Iya. Terus dari situ suka banget sama air, suka sama laut gitu. Terus apalagi pas belajar surfing itu berasa banget bebas
gitu loh. Oke. Lebih kayak damai gitu. Oke. Untuk damai, bisa dideskripsikan nggak? Maksudnya kan ombak nih, bergulung, datang. Damainya di mana? Ya juga ya. Kalau buat saya lebih ke suasana pas traveling dan di pinggir pantainya. Itu atmosfernya enak banget, cocok pas. Terus orang-orangnya juga kan anak pantai santai itu ya. Kayak relax Orang banget. gunung bingung. Orang pantai santai. Ya udah banyak gue santai juga ya. Sama aja sebenarnya. Sama aja. Tapi kalau surfing itu memang ada deg-degannya. Tapi begitu udah di air, terus bisa ngelihat ombak, itu sih bisa ngelihat keindahannya gitu. Jadi kalau misalnya saya bisa bilang, wih ombaknya seksi banget. Kan orang bingung, apanya yang seksi gitu kan. Ombak itu ada anatominya, cewek. Oh, ada. Diving juga sih, walaupun bikin deg-degan tapi wah ini dunia yang berbeda banget dan ini keren banget sebenarnya walaupun saya deg-degan tapi. Ya, by the way nih, pernah nggak merasa takut ada binatang air gede datang? Katakanlah ada hiu. Kalau takut gara-gara binatang gede, enggak. Malah ngarep ketemu binatang gede. Oke. Justru suka negative thinking kalau di dalam air tuh takut si regulatornya macet. Oh iya. Atau udaranya habis tiba-tiba gitu. Jadi saya suka selalu nggak mau jauh-jauh dari body gitu. Oh iya. Kalau misalnya udah deg-degan, lirik siapa yang terdekat, deketin gitu. Kalau gue tancolin gitu. Tapi kalau surfing sejauh ini pernah nggak ketemu sama hiu? Enggak. Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau surfing, saya ketemu hiu, mungkin saya takut. Tapi kalau diving, ketemu hiu, saya senang. Oke. Karena kita beneran selevel. Kalau diving. Kalau diving. Dicobain. Iya, tadi masak cepet banget. Yang penting kita mah kalau lagi di ruang terbuka gini mah masakan itu cepat dimasak dan enak. Itu aja. Tapi tadi digoreng. Iya, pakai minyak. Ila pakai minyak sedikit, tapi jangan khawatir karena sasa tepung ini mengandung vitamin dan tinggi kalsium. Jadi relatif lebih sehat. Ya. Gitu, Bu. Wah, Bu, jadi enak juga. Ya, enak. Kurang sih. Ya udah, bikin lagi. Ntar. Kok tahu sih? Kurang banyak. Al, mau tanya satu hal yang agak serius nih tentang surfing. Jadi, waktu saya kemarin ke Bali bareng Hedi, saya ketemu sama teman kita, Tai Buddha. Kenal kan mungkin ya? No. Profesional surfer juga ya, beliau. Nah, selama saya di Bali, Tai minta saya untuk surfing. Gia, kamu harus turun. Kebayang. Iya, kamu. Dan dengan 1001 macam alasan, akhirnya bebaslah saya bisa pulang dari Bali tanpa menyentuh papan sekalipun. Tapi saat pulang, itu kayak tergiang-giang apa yang berusaha disampaikan oleh Tai. Ya. Nah, sebenarnya pertanyaan simpel. Selain adrenalin yang dicari oleh surfer itu, dari pandangan Al sendiri, apa sih sebenarnya yang dicari oleh seorang surfer? Kalau ini pertanyaannya secara umum gitu ya, Iya. pasti gue akan ngejawab rugi kalau nggak nyobain surfing. Apalagi udah tinggal di Indonesia. Iya. Sementara kan kita negara dengan ombak yang bisa dibilang paling bagus, pede banget ya. Harus dan banyak. Dan banyak gitu kan. Garis pantai kita kan luar biasa Bener. panjangnya. Dan sepanjang tahun tuh ombaknya jadilah gitu. Iya. Mau musim barat, musim angin selatan, dia tetap bisa dipilih. Iya. Airnya hangat, terus orang-orangnya juga semuanya ramah gitu kan. Kita juga nggak terlalu diancam sama hiu kayak misalnya di Afrika gitu. Iya. Jinak. Iya. Gitu, jadi orang luar tuh susah payah, belasan jam mereka terbang
nggak keberatan mereka nggak tinggal di tempat yang ada TV dan AC. Ya. Asal bisa surfing ombaknya bagus gitu kan. Oke. Nah pada saat surfing saya pribadi tuh ngerasain saya bisa memperhatikan detail. Misalnya nih pedal ke tengah pada saat matahari baru terbit. Terus sesimpel bisa ngelihat pantulan matahari di riak-riak laut itu kayaknya rasa kayak bagus banget ya Tuhan gitu. Terus begitu matahari mulai terbit ada rasa hangat-hangat sedikit menusuk-nusuk. Itu tuh rasanya nikmat banget dan sangat mudah untuk bersyukur. Kalau dipikir-pikir karena kita jadi apa ya? Jadi conscious being now. Sekarang ini bukan di masa lalu dan nggak memikirkan masa depan. Ya udah sekarang seutuhnya saat ini gitu. Dan itu rasanya nikmat banget. Dan pada saat ombak datang, kita kan juga nggak bisa mikir macam-macam karena kita harus melakukan satu hal dengan fokus. Itu enak banget rasanya. Di luar ombak itu indah, maksudnya kalau kita riding itu rasanya kayak selaras dengan alam gitu. Dan itu emang sulit sih diungkapkan dengan kata-kata. Mungkin kalau untuk teman-teman lain, saya ada yang dia suka masak misalnya, pada saat itu jadi fokus dan merasa ini gue lakukan berjam-jam juga nggak apa-apa gitu. Nikmat banget gitu. Iya. Luar biasa. Oke deh Al, banyak ilmu yang saya peroleh hari ini. Terima kasih atas pencerahannya, terima kasih atas cahaya yang sudah dibagikan. Mudah-mudahan saya bisa dengan bekal itu bisa berangkat lagi mencari cahaya-cahaya lain yang banyak terserat. Makasih banget. Sama-sama, iya. Jadi gimana? Mau surfing? Udah malam bentar lagi. Dari Al, aku belajar bahwa melalui berselancar, kita bisa belajar untuk bersyukur akan detail kehidupan yang kita dapatkan. Dinginnya air laut dan hangatnya sinar mentari pagi, kemilau keemasan sang surya di atas riak air. Melalui itu kita bisa bersyukur atas nikmat menjadi kita yang seutuhnya saat ini. Tetapi pada saat ombak itu datang, kita bersiap berdiri, melakukan sesuatu sepenuhnya dengan segala kesadaran, fokus, dan konsentrasi. Sungguh ilmu luar biasa dari kehidupan yang jarang sekali aku temui dalam keseharianku.